Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ima Sartika dari Prodi PIAUD Stainu Temanggung. Kali ini saya akan membahas mengenai asesmen perkembangan fisik motorik anak usia dini. Kita mulai dari pengertian asesmen. Apa sih asesmen itu? Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan, pembelajaran, kesehatan, perilaku, perkembangan akademik, pelayanan kebutuhan anak, dan pencapaian untuk mengambil keputusan pemberian tindakan. Atau bisa juga dikatakan suatu proses pengamatan dan pendokumentasian kinerja dan karya anak serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Kemudian fisik motorik. Fisik itu berarti tubuh. Tubuh itu kan terdiri dari kepala, tangan, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Motorik berarti gerakan tubuh atau bagian-bagian yang dilakukan secara sengaja dan terkendali, yang terorganisir seperti melepaskan tangan, menggerakkan kaki untuk berjalan. Pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik setiap anak itu berkembang secara individual atau berbeda-beda ya maksudnya. Dan juga pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak itu dipengaruhi oleh pemberian ASI eksklusif, makanan bergizi, lingkungan yang kondusif dalam hal ini, perhatian dan sikap dari orang dewasa di sekelilingnya. Jadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, keempat hal ini memang harus benar-benar diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu lembar asesmen perkembangan fisik motorik. Lembar asesmen perkembangan fisik motorik bisa dilakukan melalui observasi dan portofolio. Observasi maksudnya itu pengamatan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam observasi yaitu siapa yang diamati. Nah, yang diamati berarti anak yang sedang kita evaluasi pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian objek atau perubahan tingkah laku apa yang diamati. Nah, dalam hal ini harus sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya bagaimana mengamati? Nah, pengamatan dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia dini. Kemudian selanjutnya alat yang digunakan untuk mengamati. Nah, alat yang digunakan untuk mengamati itu bisa format pengamatan terbuka. Nah, format pengamatan terbuka itu maksudnya seluruh kejadian yang diamati benar-benar secara alamiah, faktual, bukan dugaan atau asumsi. Kemudian checklist itu dengan memberikan cek pada aspek-aspek yang diamati. Dan yang terakhir yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot itu berarti mengamati apa dan bagaimana suatu kejadian berlangsung. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam observasi yaitu di mana pengamatan dilakukan. Nah, dimaksudkan agar pendidik melakukan evaluasi perkembangan anak usia dini secara komprehensif. Nah, selanjutnya kapan dan berapa lama mengamati? Pengamatan dilakukan ketika anak melakukan kegiatan, berarti secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu mendokumentasikan hasil pengamatan. Dimaksudkan untuk membuat rekapitulasi hasil pengamatan untuk memberi keputusan tentang perkembangan anak usia dini.
lembar asesmen perkembangan fisik motorik selanjutnya yaitu portofolio. Portofolio itu berarti kumpulan semua informasi, yaitu berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya dari hasil pengamatan seperti tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini itu berbeda-beda. Seperti sebelumnya telah saya sampaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik setiap anak itu berkembang secara individual, berbeda-beda, disesuaikan dengan usianya. Nah, perkembangan fisik motorik telah ditetapkan di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 itu telah ditetapkan STPPA-nya ya. Di antaranya yaitu di usia 2-3 tahun proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik kaki, tangan, badan yang semakin membesar, memanjang, melebar atau semakin tinggi. Perkembangan motorik anak bisa menari sambil mendengar kaset, menyusun balok menjadi tinggi, aktif bermain puzzle, gemar mencoret, gemar menggunting. Itu di usia 2-3 tahun. Kalau di usia 3-5 tahun, nah pada usia ini anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan senam fisik yang tiada hentinya. Jadi di usia ini energi mereka itu seolah-olah tidak ada habisnya. Anak-anak usia ini sangat lentur dan mulai mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik seperti memakai baju sendiri, menggunting, menggambar, melukis, menulis dengan lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silahkan dibuka Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Di situ telah ditetapkan STPPA-nya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.